kasih IP 192.168.1.0 dengan slash 24. Lanjut, sekarang itu WAN 10. Di sini aku bakalan kasih IP 192.168.10.0/24. Lanjut, sekarang ini VLAN 20. Aku bakalan kasih 192.168.20.0 dengan slash 24. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke routernya aja, lalu kita masuk ke mode CLI. Nah, di sini kita ketikkan mouse saja. Lalu setelah itu kita masuk ke menu enable. Nah, lalu kita masuk ke menu global configuration. Setelah itu kita langsung masuk ke interface FA0/0. FA0 ini adalah unit yang kan belum mulai pembangunan. Lalu sekarang kita lakukan dengan mengetikkan shutdown. Nah, bisa kalian lihat untuk yang berwarna merah sekarang sudah berwarna hijau, dimana itu artinya sudah menyala. Oke, sekarang kita tinggal masukkan IP address VLAN ke 1 ya, dengan mengetikkan IP address. Lalu kita ketikkan IP VLAN 1 tadi, yaitu 192.168.1.0 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini tuh kan terlihat ya ada breadmax /24, di mana itu pun sama saja seperti subnet max 255.255.0 tersebut. Lalu sekarang kita tinggal lihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasikan. Ketikkan do show IP interface speed. Nah, bisa kalian lihat bahwa FA0/0 ini statusnya itu sudah up. Namun si IP address ini masih belum ada. Mungkin dikarenakan oktet terakhirnya itu adalah 0, jadi tidak bisa digunakan karena itu termasuk ke dalam subnet. Nah, lalu di sini kita ketikkan ulang aja sama seperti tadi. Hanya saja oktet keempatnya kita ubah menjadi 1, bukan 0 lagi. Lalu kita ketikkan saja subnet maxnya sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, kita lihat lagi. Bisa kalian lihat sekarang IP-nya ini sudah berada di interface FA0/0 dan statusnya pun sudah up. Jika sudah selesai pada VLAN 1, maka sekarang kita lanjut menuju ke VLAN 10. Tapi di VLAN 10 ini kan nggak ada router yang terhubung nih, maka dari itu kita harus membuat sub interface pada VLAN 10. Nah, lalu di sini kita masuk ke menu interface FA0/0.10. Nah, 10 ini untuk kita membuat sub interface-nya dulu. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke menu encapsulation.
sudah masuk, si IP VLAN 10 ini sudah masuk, lalu statusnya juga sudah up. Nah, selanjutnya kita masukkan VLAN yang 20. Caranya itu sama seperti saat kita memasukkan VLAN 10. Bisa kalian lihat ya teman-teman bahwa si VLAN 1, 10, dan 20 ini IP address-nya sudah masuk ke interface masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk konfigurasikan pada PC. Nah, di PC ini kita masuk aja ke menu IP configuration, lalu kita isi default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu dari mana sih? Default gateway itu adalah IP VLAN yang sudah kita masukkan ke dalam router tadi. Nah, yang ini nih teman-teman. Di sini kita masukkan default gateway yang VLAN 10. Nah, kita masukin ya 192.168.10.1. Karena pada IP ini satu ini sudah dipakai, maka kita ganti aja pada IP address ini si oktet keempatnya itu menjadi 20. Nah, jika sudah, kita X aja, lalu kita lanjut menuju ke PC berikutnya. Caranya itu sama ya teman-teman, kita masukkan default gateway yang sama seperti pada PC sebelumnya, karena di sini itu ruang VLAN 10. Nah, lalu sekarang kita lanjut menuju ke PC yang lalu di sini kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, seperti biasa yang dari garis ini kita ubah aja menjadi 20. Oke, sekarang kita bakal belajar mengenai konfigurasi DHCP server pada router. Oke, yang pertama-tama kita masuk dulu ke routernya, lalu ke menu CLI. Nah, di sini itu karena aku belum exit, jadi aku exit dulu ya guys.
Oke, di sini kita masuk aja langsung ke menu privilege, terus ke config. Nah, setelah itu di sini kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk si VLAN 10 ini sebenarnya kalian bebas mau namain apa aja, kayak misalnya programming atau marketing, tapi di sini aku bakalan pakai nama VLAN 10 aja. Yang dimana artinya si IP DHCP pool ini bakal dipakai oleh VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan IP-nya dengan mengetikkan network, lalu masukkan 192.168.10.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini itu kita boleh menggunakan angka 0 di oktet terakhirnya karena ini tuh network. Nah, setelah itu kita ini membutuhkan gateway-nya. Kita tuliskan aja dengan cara default route. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, pada default router ini kita tidak perlu memasukkan subnet mask karena yang dibutuhkannya hanyalah si IP-nya saja. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan DNS servernya. Kita ketikkan aja DNS server, lalu kita ketikkan lagi dengan angka 8.8.8.8. Setelah itu tinggal kita exit saja. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi DHCP servernya. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan masukin IP DHCP pool VLAN 20 juga VLAN 1. Caranya itu sama seperti sebelumnya. Jadi kalian di sini tinggal simak, lalu ikuti seperti video ini. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi DHCP servernya. Bisa kalian lihat semua prosesnya dimulai dari VLAN 10, VLAN 20, dan yang terakhir adalah VLAN 1. Lalu sekarang kita akan coba ke PC-nya. Sekarang kita coba menggunakan PC 4. Di sini kita masuk ke menu IP configuration, lalu kita hapus dulu semuanya. Nah, jika sudah kita ubah ke DHCP, lalu kita tunggu dulu. Nah,
ini sudah successful ya teman-teman, yang dimana artinya itu berarti berhasil. Oke, jika sudah kita X aja, lalu kita coba ke PC satu lagi, yaitu PC 7. Oke, masuk lagi sama, lalu di sini kita hapus lagi semuanya. Nah, jika sudah, kita pindahkan ke DHCP. Lalu kita tunggu. Wah, berhasil ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, pada materi kali ini aku bakalan ngebahas mengenai perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3. Apa sih perbedaannya? Sini aku kasih tahu ya. Jadi, switch yang biasa kita pakai, nah ini itu tuh termasuk ke dalam model switch layer 2. Kenapa bisa masuk ke dalam switch layer 2? Karena oke, sini ya. Kita lihat di sini. Karena si switch ini itu modelnya dengan angka 2960, dimana si angka depannya itu adalah 2, maka dari itu bisa disebut dengan switch layer 2. Sedangkan switch yang ini itu angkanya adalah 3560, dimana angka awalnya adalah 3, maka switch ini itu termasuk dalam switch layer 3. Nah, lalu apa sih perbedaan dari switch layer 2 dan layer 3? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi pada switch layer 2 ini yang biasanya kita pakai yang ini nih. Nah, di sini kan ada IP nih. Jadi ketika si PC ini itu bisa berkomunikasi dengan PC yang lainnya. Tapi itu kan satu wilayah ya, di VLAN 10. Nah, maka ketika ingin berkomunikasi dengan wilayah satunya lagi yang VLAN 20 itu tidak bisa, karena si model switchnya ini ya model switch 2960. Nah, sedangkan switch layer 3 ini dia itu bisa menghubungkan antar network. Jadi kalau si switch layer 2 ini ketika ingin menghubungkan antar network, dia itu harus menggunakan media router teman-teman. Jadi seperti itulah perbedaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan pada materi kali ini. Oke, pada materi kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai konfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini kita menggunakan multi-layer switch untuk mengkonfigurasi, lalu kita membutuhkan dua PC, yaitu PC 21, PC 22, lalu disambungkan menggunakan kabel. Nah, untuk PC 21 ini kita kasih IP yaitu 192.168.10.55 dengan slash 24 atau setara dengan subnet max 255.255.255. Lalu untuk PC 22 ini kita kasih IP yaitu 192.168.20.55 dengan slash juga sama yaitu 24. Nah, sekarang kita coba masuk ke multi-layer switch-nya aja. Lalu masuk ke mode CLI. Di sini kita masuk ke menu privilege terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke menu global configuration. Nah, bisa kalian lihat ini sudah hijau ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nanti itu si PC 21 ini itu masuknya ke VLAN yang 10. Lalu untuk PC yang 22 ini masuknya ke VLAN 20 ya, teman-teman. Sebelumnya kita kasih nama dulu pada VLAN-nya ya. Di sini kita masuk dulu pada VLAN 10. Lalu kita kasih nama yaitu programming aja. Nah, jika sudah kita exit, lalu lanjut masuk lagi ke VLAN 20. Di sini kita kasih nama yaitu marketing. Nah, setelah itu kita exit lagi. Nah, lalu sekarang kita masuk
ke FA02. Kita ketikkan aja interface FA0 2, lalu kita enter. Nah, sekarang di sini itu kita ketikkan switch port mode akses. Nah, lanjut ketik lagi switch port akses VLAN 10. Oke, kita enter, setelah itu kita exit aja. Nah, sekarang di sini kita lanjut ke FA0 3. Caranya sama seperti FA02. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat dengan menekan do show VLAN brief. Oke teman-teman, di sini sudah kalian lihat ya bahwa FA02 ini sekarang sudah berada di VLAN 10 dan FA03 ini sudah berada di VLAN 20. Oke, langkah selanjutnya itu kita bakalan memasukkan IP address yang bakalan kita konfigurasikan. Nah, di sini kita sudah masuk pada menu Global Configuration, jadi sekarang kita tinggal ketikkan aja yaitu interface VLAN 10. Nah, jika pada router itu kan harus menggunakan yang namanya sub alias kayak misalnya FA0 -10. Nah, kalau misalnya di multilayer switch ini kita langsung aja tulisin yaitu interface VLAN 10. Nah, sekarang kita lanjut masukin aja IP address-nya, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Oke, jika sudah kita exit aja. Nah, setelah itu kita lanjut ke interface VLAN 20. Caranya sama ya guys. Nah, di sini kita langsung ketikkan aja do show IP interface brief. Di sini kita spasi aja. Oke, seperti yang sudah kalian lihat bahwa si IP-nya ini sudah masuk ya. Seperti sini di VLAN 1 IP-nya sudah masuk, VLAN 10 IP-nya sudah masuk, lalu yang VLAN 20 juga IP-nya sudah masuk. Nah, bisa kalian lihat bahwa di VLAN 1 ini ada tulisan yang bertuliskan administratively down, yang dimana artinya itu berarti tidak bekerja atau tidak menyala. Nah, cara untuk menyalakannya itu kita perlu men-shutdown-nya. Oke, di sini kita ketikkan aja ya caranya yaitu interface VLAN 1. Nah, di enter lalu kita ketikkan no shutdown. Oke, jika sudah, sekarang kita coba cek lagi seperti tadi dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kita enter.
lalu ini kita spasi aja. Oke, bisa kalian lihat bahwa di VLAN satunya ini sekarang sudah up ya teman-teman, yang berarti sudah mulai menyala. Oke, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita bakal membahas mengenai konfigurasi IP dan pengujian SVI. Jika sebelumnya kita konfigurasi menggunakan switch, maka sekarang kita akan mencoba konfigurasi menggunakan PC. Nah, yang pertama-tama kita masuk dulu aja ke PC-nya. Di sini kita ke IP configuration, terus kita isi dulu default gateway-nya. Karena di sini kita menggunakan static, maka kita mengisi default gateway-nya itu secara manual. Oke, di sini kita isi aja yaitu 192.168.10.1. Setelah itu kita X aja. Terus kita lanjut ke PC yang sebelahnya ini. Kita masuk lagi ke IP configuration, terus kita isi lagi bagian default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kita X. Nah, jika sudah, sekarang kita coba isi lagi default gateway-nya di PC 18. Nah, sekarang kita buka aja PC 18-nya, lalu ke IP configuration. Di sini kita langsung isi aja default gateway-nya, yaitu 192.168.20.1. Jika sudah, kita X saja. Nah, lanjut, sekarang kita isi lagi default gateway-nya di IP yang sebelahnya yaitu IP15. Sama caranya seperti tadi ya teman-teman. Lalu jika PC21 dan PC22 ID saling mengirimkan pesan, maka awalnya itu adalah gagal. Kenapa? Karena si layer switch 3 ini masih mendetek switch layer yang 2. Nah, gimana caranya biar bisa successful? Yang pertama kita masuk ke switchnya aja dulu. Nah, di sini kita N aja dulu. Lalu setelah itu kita ketikkan show IP root. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa si switch yang kita gunakan itu apakah sudah menjadi layer 3. Tapi di sini itu bisa kalian lihat ya bahwa artinya itu si switch ini masih menggunakan layer 2. Nah, lanjut, sekarang kita ini tinggal masuk dulu ke menu global configuration. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP routing. Lalu sekarang tinggal ketikkan lagi do show IP route. Nah, bisa kalian lihat semua tulisan ini itu tandanya switch sudah berada atau sudah menggunakan layer 3. Nah, lalu kita coba untuk mengirimkan pesan lagi ya. Oke, sudah successful ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Oke, pada video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Nah, untuk caranya itu sama seperti cara konfigurasi pada router. Oke, sekarang kita masuk dulu aja ke switchnya. Nah, di sini kita exit dulu ya teman-teman. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke menu privilege, lalu ke global konfigurasi. Nah, di sini kita tuliskan yaitu IP DHCP pool VLAN 10.
lanjut kita ketikkan network, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.0 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan default gateway-nya ya. Kita tekan dengan cara default router, lalu masukkan gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, jika sudah, sekarang saatnya kita masukkan DNS servernya. Bisa kita ketikkan yaitu 8.8.8.8. Jika sudah, kita tinggal enter aja. Nah, di sini kita exit aja. Setelah itu kita buat kembali untuk VLAN 20. Caranya itu sama ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita tinggal coba di PC-nya. Kita masuk ke PC 21, lalu kita ubah ke menu DHCP. Kita tunggu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, sudah successful ya teman-teman, itu artinya berhasil. Lalu kita coba pada PC sebelahnya, itu PC 22. Masuk lagi, kita ubah lagi, terus kita tunggu. Oke, successful juga teman-teman. Lalu kita coba lagi ke PC sebelahnya, yaitu PC 18. Kita tunggu dan berhasil juga teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.
Nah, lalu sekarang kita tinggal kasihkan nama yang di sini itu adalah bagian fill in 10. IP-nya adalah 10.10.10.0 lanjut ke VLAN 20. Nah, gimana dari soal yang aku kasih? Apa kalian udah bisa ngerjain atau belum? Kalau misalkan udah bisa, oke, kalian keren. Tapi kalau misalkan belum, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, untuk cara pertama-tama dalam mengerjakannya itu, kita itu harus mengaktifkan routernya terlebih dahulu. Nah, lihat, si router ini kan termasuk ke FA0/0 ya, teman-teman. Sekarang kita masuk dulu aja ke routernya. Nah, di sini kita masuk dulu ke menu privilege, lalu masuk ke global configuration. Nah, jika sudah, seperti yang kita tahu tadi bahwa si router ini termasuk ke dalam FA0/0. Maka dari itu, kita tinggal ketikkan interface FA0/0, lalu kita ketikkan lagi no shutdown. Oke, bisa kalian lihat ya bahwa sekarang ini sudah menyala, tidak seperti tadi lagi. Nah, lalu jika sudah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan si IP-nya. Kita akan membuat dulu sub interface-nya. Di sini kita exit dulu.
Lalu setelah itu kita masuk ke menu interface FA0-0.10. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal masuk ke menu encapsulation. .1Q 10. Enter. Di sini kita langsung masukkan aja IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita masukkan juga IP dari VLAN 20, 30, 40 hingga 50. Caranya itu sama ya teman-teman, kalian bisa ikuti seperti di video. Nah, sudah beres konfigurasi semua IP-nya, maka sekarang saatnya kita lihat apakah si IP ini sudah ada atau belum, dengan mengetikkan do show IP interface brief. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa semua IP-nya ini sudah masuk pada interface-nya masing-masing dan statusnya juga sudah up atau yang artinya sudah aktif. Nah, untuk FA00 ini adalah VLAN 1 ya teman-teman, jadi kita nggak perlu mengaktifkan IP address-nya. Nah, lalu sekarang kita akan membuat IP DHCP-nya. Di sini kita exit dulu, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, lalu sekarang kita masukkan network-nya, yaitu 10.10.10.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, sekarang kita masukkan default routernya atau gateway, yaitu 10.10.10.1. Kita enter. Jika sudah, sekarang kita ketikkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. Oke, kalau udah kita exit, lalu kita lanjutkan pada VLAN 20 hingga VLAN 50 dengan cara yang sama.
Oke, di sini itu kita sudah selesai membuat IP DHCP-nya dari VLAN 10 hingga VLAN 50. Oke, sekarang saatnya kita untuk mencoba mengkonfigurasi pada masing-masing switch-nya ya. Kita mulai dari switch yang paling sebelah kiri. Di sini kita masuk dulu ke menu privilege, lalu masuk ke menu global configuration. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke VLAN 10. Nah, di sini itu nggak usah kita kasih nama, kita langsung aja VLAN 20, 30, 40, dan 50. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat dengan menggunakan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa VLAN 10 sampai 50 ini statusnya sudah aktif, yang artinya sudah menyala. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal coba lagi ke switch yang ada di tengah ini. Caranya itu sama seperti tadi. Lalu sekarang kita coba pada switch yang paling ujung kanan yang terakhir ini. Caranya pun sama juga seperti tadi. Oke, sekarang kita masukkan ya, ini tuh FA04 dan ini FA05. Kita masuk ke switch yang di tengah ini. Nah, lalu di sini kita enter, terus kita exit dulu. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal ketikkan interface rank FA04 sampai dengan 5. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port, mode, akses. Lanjut, switch port, akses, VLAN 40. Nah, lanjut pada PC di VLAN 50 ini, PC 12 itu kita kasih FA06. Nah, lalu untuk yang di sebelahnya itu adalah FA07. Oke, sekarang kita masuk lagi ke switch yang ada di tengah ini. Nah, di sini kita exit dulu ya. Terus di sini sama caranya seperti tadi, kita ketikkan interface rank FA06 sampai 7. Nah, di sini kita ketikkan lagi switch port, mode akses, lanjut kita ketikkan lagi switch port, akses, VLAN. Oke, kita ketikkan lagi ya, switch port, akses, VLAN 50. Nah, jika sudah, sekarang kita coba cek ya. Ceknya itu dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa FA4, FA5, FA6, FA7-nya ini sudah berada pada VLAN-nya masing-masing. Oke, lalu sekarang kita lanjut lagi untuk konfigurasi trunk. Bisa kalian lihat bahwa FA01 ini menuju kepada router. Nah, lalu FA03-nya ini menuju kepada switch. Oke, lalu di sini kita masuk aja ke switch yang ada di tengah. Nah, sekarang kita ketikkan aja interface rank
FA01 sampai 3. Nah, lalu di sini kita ketikkan switchboard mode trunk. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam mode trunk ya, teman-teman. Nah, lalu tinggal kita lihat aja do show interface trunk. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya bahwa FA01 hingga FA03 ini sekarang statusnya sudah trunking. Oke, di PC pada VLAN 10 ini untuk PC 0 nya ini adalah FA03 dan PC satunya itu adalah FA02 ya, teman-teman. Nah, di sini kita exit aja ya, teman-teman. Lalu sekarang kita ketikkan yaitu interface FA 0 garis miring 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan yaitu switchboard mode trunk. Oke, sekarang kita enter. Nah, setelah di enter kita exit dulu, lalu sekarang kita masukkan interface rank FA02 sampai 3. Nah, di sini kita ketikkan switchboard mode akses, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi switchboard akses VLAN 20. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini itu FA04, 5, 6 dan 7. Nah, terus kita masuk lagi ke switchnya. Nah, di sini kita exit aja dulu. Lalu interface rank FA04 sampai dengan 7. Oke, kita ketikkan lagi sama seperti tadi caranya. Nah, sekarang kita coba pada yang VLAN 30, PC 8, 9, 10, dan 11. Oke, kita enter lagi aja, terus kita ketikkan caranya sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal lihat saja dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman bahwa si FA-nya ini sudah berada pada VLAN-nya masing-masing dan statusnya pun aktif atau bisa diartikan sebagai menyala. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal coba lagi pada switch yang satunya yang di paling ujung sebelah kanan. Nah, yang ini kita masuk dulu ya. Di sini karena aku belum exit, jadi aku exit dulu. Kita exit lagi. Nah, kalau udah kayak gini kita enter lalu masuk ke menu privilege dan global configuration. Nah, lalu kita ketikkan interface FA01 karena kita harus trunk dulu. Nah, di sini kita ketikkan switchboard mode trunk.
Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal exit aja ya teman-teman. Lalu kita akan coba pada PC seperti tadi. Nah, untuk PC 14 ini adalah FA02 dan PC 15 ini adalah FA03 ya teman-teman. Kita ketikkan interface rank FA02 sampai 3. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi yaitu switch port mode akses. Nah, lalu kita tekan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, di PC berikutnya ya. Ini itu PC 4, 5, 6 dan 7. Oke, kita ketikkan lagi, caranya sama ya teman-teman seperti di awal. Oke, selanjutnya kita coba lagi pada PC di VLAN 30. Ini tuh FA8, 9, 10 dan 11. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita cek ya dengan mengetikkan do show VLAN brief. Oke, bisa kalian lihat bahwa si interface-nya ini sekarang sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Oke, teman-teman, jika yang ini sudah selesai, maka kita akan lanjut pada tahap selanjutnya. Tahap yang terakhir adalah kita tinggal cekan pada PC. Nah, kita masuk ke IP configuration, lalu kita tekan DHCP. Apakah sudah successful? Oke, sudah successful ya teman-teman. Kita bisa coba lagi pada PC yang lainnya. Nah, misalnya kita coba pada PC 0. Caranya sama seperti tadi. Kita tunggu. Oke, sudah successful juga teman-teman. Nah, terus sekarang kita coba lagi nih ke PC 10. Oke, kita tunggu, dan ternyata successful juga ya teman-teman. Oke, kita X aja. Terus kita bisa coba lagi pada PC sebelahnya, PC 11. Caranya itu sama ya seperti tadi. Kita masuk ke menu IP configuration terlebih dahulu, lalu kita ke DHCP. Nah, kita tungguin. Nah, successful juga ya teman-teman. Oke, untuk sekarang kita bakal masuk pada tahap mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 10. Oke, successful ya. Lalu kita coba kirimkan paket lagi dari PC 0 ke PC 11. Nah, successful juga teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.